bersinar seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, Ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya percaya sekalipun kita lama tak berjumpa, perjumpaan kita pun hanya sebatas layar kaca,
Tapi saya percaya, saya yakin kasih kemurahan Allah tidak pernah terbatas di dalam hidup kita. Seperti lagu yang baru saja kita dengar tadi kan. Bahkan saya percaya bukan cuma mendengar, tapi Bapak Ibu saudara pun turut menyanyikannya. Demikian kasih Allah pada kita. Jadi katakan seperti mentari yang bersinar, seperti gelombang, seperti tingginya langit. Apapun itu, demikianlah kasih Tuhan melampaui semua itu. Dan yang pasti tidak pernah berhenti. Melalui ciptaannya, kita diperhadapkan dengan kehadiran dan kasih Bapa yang nyata, yang terus dan terus mengawal hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, menaruh percaya di dalam tangan Tuhan itu menjadi pilihan yang tepat. Tidak ada pegangan-pegangan lain dalam hidup ini kecuali di dalam Dia. Karena hanya di dalam Tuhan sajalah tersedia banyak kekuatan demi kekuatan, berkat demi berkat buat setiap orang yang bersandar pada kasih-Nya. Bapak Ibu saudara, saya teringat pada sebuah kisah yang setelah saya baca, yang saya renung-renungkan, saya kemudian merumuskan satu kalimat untuk tema pada vitamin jiwa kali ini adalah mujizat yang tak terduga. Kisah itu dimulai dari sebuah pertanyaan murid-murid Yesus ketika mereka berjumpa dengan seorang pengemis buta yang dikatakan oleh Alkitab buta sejak dilahirkan. Para murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Pertanyaan ini tentu lahir dari sebuah kenyataan, bahwa muncul pemahaman bahwa sebuah penderitaan itu adalah karma. Dalam tanda kutip karma dosa. Sakit penyakit utamanya pada masa itu dipahami sebagai ekspresi kemarahan Allah, ganjaran ilahi atas mereka yang gagal memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Bertanyalah para murid, dosa siapakah itu Tuhan? Namun saudaraku, alih-alih Tuhan Yesus membenarkan si A atau si B yang berdosa, apakah orang tuanya ataukah mereka atau dia yang buta, Yesus justru mengatakan bukan siapa-siapa, namun karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam orang itu. Yesus sesungguhnya dengan perkataan itu hendak mengkritik sebuah pandangan. Daripada kamu ribut-ribut membahas hal-hal yang tak terjawab, alangkah baiknya jika engkau menolong dia. Berhentilah berdiskusi tentang penderitaan sesamamu, tapi gantilah dengan pelukan hangat untuk dia. Karena dengan cara itu, kasih Allah dinyatakan. Setelah itu kisah berlanjut. Yesus meludah ke tanah, mengaduknya dengan jarinya, kemudian dia mengoleskan tanah itu ke mata si buta. Dan meminta si buta itu membasuh dirinya di kolam yang disebut Siloam. Dia yang diutus. Dan keajaiban terjadi. Terbukalah mata si buta itu dan dia melek. Melek dan melek. Saudara, Anda bisa baca lengkap kisahnya di dalam Yohanes pasal 9, ayat pertama dan seterusnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara untuk memperhatikan alur penyembuhan si buta. Kisah ini memang tidak biasa Bapak Ibu. Tidak sesuai protokol kalau boleh peminjam bahasa hari ini. Biasanya kan kita tahu ya, kalau ada kasus penyembuhan, si pasien itu mungkin datang pada Tuhan, berteriak-teriak, meminta-minta. Kemudian Yesus luluh hatinya dan bertanya, maukah engkau sembuh? Apakah engkau percaya? Imanmu percayakah?
Setelah itu kemudian si pasien itu mengatakan, ya aku percaya, maka barulah mujizat itu terjadi. Itu protokolnya, biasanya seperti itu. Tapi kali ini tidak tuh. Kali ini hanya berangkat dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh para murid Yesus. Saya sedikit berimajinasi liar Bapak Ibu. Seandainya para murid tidak tanya, adakah mujizat itu? Bisa ya, bisa tidak. Apakah Yesus menyembuhkan? Bisa ya, bisa tidak. Dari pertanyaan Yesus, dari pertanyaan itu Yesus memperagakan seluruhnya dengan mujizat tanpa permisi. Dia tidak bertanya, mau tidak kamu sembuh? Percaya tidak sama aku, nanti ku sembuhkan. Caranya pun tidak lazim seperti biasa. Kalau biasa Tuhan mengatakan 1-2 kalimat, melihatlah engkau. Tapi kali ini kita melihat satu pemandangan yang tidak lazim lagi-lagi. Yesus meludah. Rupanya pada waktu itu ada sebuah kepercayaan kuno Bapak Ibu. Ludah seorang guru, ludah seorang yang berwibawa, itu dipercaya untuk menyembuhkan penyakit mata. Dan bahkan mungkin penyakit yang lain. Dan itu yang terjadi. Setelah itu melek. Setelah membasuh matanya. Apakah karena kepercayaan itu? Tentu bukan. Tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan si buta itu. Sampai pada poin ini saya mau mengatakan pada Bapak Ibu Saudara. Bahwa dalam hidup kita ini sesungguhnya ada banyak berkat yang tidak pernah kita duga. Yang secara spesial kita doakan. Yang secara spesial kita minta. Yang kalau kita mau jujur, itu semua tentu berangkat dari kebutuhan-kebutuhan kita. Yang mengarah pada ego kita. Pada kepentingan-kepentingan kita atau bahkan sekedar pemuasan diri sendiri. Ada banyak berkat yang tak pernah kita sadari hadir bagi kita. Yang sesungguhnya itu lebih menjawab kebutuhan kita. Kita tak sadar. Karena apa? Karena fokus kita hanya pada hal-hal yang kita anggap menjawab kehidupan kita, yang kita anggap memuaskan hidup kita. Seorang anak kecil, ketika satu hari dia demam, batuk, pilek, dia menangis, dia berteriak kepada mamanya. Mama, aku tidak mau minum obat, aku mau es krim. Saudara, kalau Anda orang tua anak itu, diberi tidak? Saya percaya orang tua yang baik, orang tua yang penuh kasih tidak akan memberikan itu. Anaknya menangis memberontak dengan mengatakan, mama jahat. Tapi mama itu mengatakan, tidak anakku, engkau sakit. Anak itu marah, menangis, karena dia berpikir mamanya jahat. Aku sedang sakit, kenapa aku tidak diberi sesuai yang aku inginkan? Hingga akhirnya anak itu lelah dan terlelap dalam tidurnya. Ketika fajar menyingsing, ketika dia mulai membuka mata, dia merasakan tubuhnya membaik. Ia kembali merasakan semangat kegembiraan terjadi. Ada apa itu? Saudaraku, tahukah kita bahwa sepanjang malam si ibu itu tidak tertidur. Tapi ibu itu menjaga sang anak itu. Ibu itu tak membiarkan setetes keringat itu mengalir, membasahi tubuh si anak yang dicintai itu. Dia menyeka, mengelap, bahkan dia mengganti kaos baju yang dipakai. Dia memperbaiki selimut, mengompres kala panas meninggi. Dan tentu doa yang dipanjatkan tiada henti yang membuat dia tak mampu dan tak mau untuk memejamkan mata untuk menjaga buah hatinya. Bukan es krim yang diberi, namun pemulihan diri sang anak itulah yang diberi. Berkat yang tak terduga.
Berkat yang tak terduga, itulah Tuhan kita. Walau si buta tidak berteriak, dia tidak memohon-mohon, Tuhan, Rabi, sembuhkan aku. Karena mungkin baginya cukup 1-2 keping uang saja, itu sudah memuaskan hatinya. Mungkin itulah yang diminati dan dinantinya. Dia tidak pernah berpikir mujizat lain selain itu. Namun di luar dugaan, berkat sejati ia terima. Ia berangkat dalam kegelapan, tapi pulang dengan terang. Dia mungkin berangkat dengan membawa kantong yang kosong, tetapi dia pulang dengan hati yang melimpah dengan syukur. Berkat yang tak pernah diduga. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Hari-hari kehidupan kita ini memang nampaknya sangat-sangat rumit dan berat. Misteri. Seperti tanpa ujung jalan hidup kita. Kita berdoa sejak pandemi. Mungkin saat ini justru kita tidak menemukan kapankah ujung pangkal persoalan ini berlalu. Pekerjaan tidak menjanjikan. Segala persoalan hidup yang baru muncul mengejutkan hidup kita. Saudaraku, setiap kita menanggung problem hidup yang berbeda-beda. Anda, saya, kita semua menanggung beban yang berbeda. Namun ingatlah baik-baik, sekalipun berbeda, kita punya tangan yang sama. Tangan Bapa Surgawi yang tahu kemana kita akan dibawa. Tangan itu, hati itu, mata itu yang lebih tahu bagaimana cara membuka jalan yang tertutup sekalipun dalam kehidupan kita. Ia lebih mengerti bagaimana caranya menolong hidup kita, menolong hidupmu dan menolong hidup saya. Banyak berkat yang tak pernah kita duga hadir pada saat-saat yang tak pernah engkau duga. Sekarang cuma ada satu effort dalam hidup kita. Percayalah. Percayalah dia mengasihimu. Percayalah ia sangat paham bagaimana cara menolongmu, menolong hidup kita. Ia mengerti jalan hidup kita. Dan yang pasti ia tak pernah melupakan hidup kita. Dengan banyak berkat-berkat yang dilimpahkannya, sekalipun berkatnya tidak pernah kita duga. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau dengan mata dan hatimu, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu hidup bersama kami di tengah kehidupan yang rumit dan pelik ini. Kami percaya, sekalipun hidup kami tidak menentu, sekalipun nampaknya doa-doa yang kami panjatkan tak terjawab, tapi kami boleh melihat ada banyak berkat yang tidak kami duga, yang boleh hadir mewarnai seluruh kehidupan kami, yang memulihkan kami hari demi hari. Ajar kami percaya, ajar kami untuk berhenti menangis dan merengek, apalagi mengeluh. Biarkan iman kami berbicara, dalam lelah, dalam keluh sekalipun, ada Tuhan yang turut bekerja, membuka setiap jalan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarkanlah seruan doa kami, yang kami panjatkan kepada Sang Rabi penyembuh hidup kami, Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Cara untuk membuka
Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau mengerti. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.